Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Ledi Plara. Saya sebagai guru dari mata pelajaran fisika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida dinamis. Nah, di sini ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang hukum-hukum dasar dari fluida dinamis, yang kedua tentang penerapan hukum dari Bernoulli atau penerapan hukum Bernoulli ya. Nah, yang pertama di sini definisi dari fluida dinamis sendiri yaitu merupakan suatu fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak. Nah, karena kan dinamis sendiri artinya bergerak ya. Yang memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan juga tidak turbulen. Nah, turbulen itu artinya tidak mengalami putaran-putaran ya. Nah, ciri-ciri dari fluida dinamis di sini yang pertama tidak kompresibel. Nah, artinya apabila suatu fluida diberi tekanan, maka volumenya tidak mengalami suatu perubahan. Nah, jadi fluida itu kalau misalkan dikasih tekanan dalam satu wadah, misalkan nanti ada luas penampang besar dan kecil, kan nanti tekanannya berbeda tapi volumenya tetap gitu. Nah, yang ciri selanjutnya itu tidak mengalami gesekan. Nah, jadi saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan karena kan tidak mengalami gesekan ya. Yang kedua yaitu alirannya stasioner. Jadi maksudnya yaitu setiap komponen fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Nah, yang selanjutnya itu alirannya tunak, artinya setiap aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, seperti itu. Ini merupakan 4 ciri dari fluida dinamis. Nah, hukum dasar yang pertama itu dari fluida dinamis itu ada debit. Di sini debit dapat diartikan sebagai volume fluida tiap satuan waktu yang mengalir dalam pipa. Nah, dirumuskan dengan ini, Q sama dengan A kali P atau Q sama dengan V per T, di mana Q merupakan debit. Nah, satuannya meter kubik per sekon. Dan V yaitu volume fluida, satuannya meter kubik, dan T adalah waktu, satuannya sekon, dan A adalah luas dari penampang ya, satuannya meter persegi, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, untuk contoh soal pertama di sini ada fluida air yang mengalir dalam pipa yang berjari-jari 10 cm dengan laju 10 cm per detik. Berapakah kelajuan aliran volumenya? Nah, kita diketahuinya kan ini pertama jari-jari ya, R-nya 10 cm dan P-nya 10 cm per detik. Nah, kemudian untuk mencari Q-nya kita gunakan rumus yang sebelumnya yang ini ya. Nah, di mana Q sama dengan A kali V. Di sini A itu kan luas penampang. Nah, di sini kan pipa. Pipa itu kan berarti bentuknya lingkaran ya. Berarti luasnya itu rumusnya itu Pi kali R kuadrat. Nah, R-nya kita masukin yang ini. Dan V-nya. Nah, V-nya nilainya 3,14. Nah, didapatlah nilai 3140 cm3 per detik. Nah, ini juga bisa nih kalau mau diubah ke meter kubik ya. Karena kan satuan SI-nya itu Q itu meter kubik per sekon. Jadi ini tinggal ubah aja centimeter kubik ke meter kubik gitu. Atau kalau mau dari atasnya diubah, ini 10 cm ubah dulu ke meter, ini juga diubah ke meter. Jadi nanti hasilnya meter kubik per detik. Jadi tergantung permintaan sih nantinya itu ya. Kalau misalkan di latihannya misalkan dalam bentuk meter kubik per detik atau per sekon, berarti kalian ubah dulu dari awalnya gitu ke meter gitu. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu hukum dasarnya itu tentang persamaan kontinuitas. Di sini persamaan kontinuitas itu berbunyi bahwa fluida yang tak termanfaatkan hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan.
Jadi ketika sebuah fluida tidak termanfaatkan, maka hasil kali antara aliran fluida ini nih ya, yang dalam satu wadah ini dengan luas penampangnya itu adalah konstan atau tetap. Nah, termanfaatkan sendiri itu artinya kondisi di mana rapat massa fluida itu berubah. Rapat massa contohnya itu gas. Nah, karena ini tidak termanfaatkan, berarti rapat massa fluidanya itu tidak berubah ya. Contohnya itu aliran air gitu. Nah, jika suatu wadah memiliki penampang yang berbeda, maka menurut persamaan kontinuitas berlaku persamaan ini. Q1 sama Q2 Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 itu persamaannya kan A1 kali V1, Q2 sama dengan A2 kali V2. Nah, Q di sini yaitu debit ketika masuk, debit aliran air ya. Nah, Q2 berarti debit yang di sini. Dan A adalah luas penampang ke 1 yang di sini, dan A2 itu luas penampang ke 2. Nah, V1 berarti kecepatan fluida ke 1. Kecepatan fluida ketika masuk, yaitu di luas penampang 1 nih, ini luas di penampang ke 1. Nah, yang V2-nya itu kecepatan fluida ketika keluar dari sini nih ya. Nah, contoh soalnya ini, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, jika luas penampangnya atau A1-nya itu 10 cm persegi dan A2-nya 4 cm persegi, dengan laju zat cairnya itu atau V2-nya, V2 ini ya 4 meter per sekon, maka V1 adalah yang ini. Nah, kita pakai persamaan yang ini ya. Nah, ini kan udah diketahui P2-nya. A1 ada juga diketahui, yang di sana yang ditanyakan V1 tinggal kita masukin aja, nanti hasil akhirnya tinggal dibagi, yaitu 16 dibagi 10. Kan pindah ruas ya, ini asalnya kali dipindah ruas maka menjadi dibagi. Jadi hasilnya 1,6 meter per sekon. Nah, ini maaf karena asalnya ini dalam bentuk PG, saya ubah jadi S saya, ini lupa belum dihapus, jadi cukup hasilnya sampai sini saja. Nah, yang selanjutnya tentang persamaan Bernoulli. Di sini hukum dari Bernoulli sendiri berbunyi bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Nah, intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluidanya meningkat. Nah, dimana menurut persamaan ini besarannya itu ini, dimana P atau tekanan sama dengan rho kali G kali H. Di sini rho itu massa jenis ya, ditambah setengah rho kali V1 dikuadratkan. Maka nilai ini sama pada setiap titik dalam aliran fluida. Nah, sesuai dengan gambar ini ya. Nah, di sini bila dituliskan maka persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Jadi ini itu bisa juga P1 atau tekanan ke 1 ditambah rho dikali G dikali H ditambah setengah rho kali Pi kuadrat, itu sama dengan konstan ya, konstan nilainya tetap. Jadi ini atau bisa dirumuskan dengan seperti ini, karena kan konstan di sini sama, kan konstan sama ya, ini dan ini disama dengankan gitu. Nanti tinggal didapat dah nilai salah satunya gitu. Nah, di sini nilai P1 dan P2-nya itu adalah tekanan. Jadi kalau P1 berarti tekanan di titik ke 1, P2 tekanan titik 2, begitu juga dengan Pi di sini itu kecepatan ya. Berarti P1 kecepatan aliran ke 1 di titik 1, dan juga P2 ini kecepatan aliran kedua, dan H itu ketinggian. Nah, juga rho adalah massa jenis, dan G adalah kecepatan gravitasi. Nah, kecepatan gravitasi bumi kita bisa gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kalau mau dibuletin bisa jadi 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah penampung air yang cukup besar, memiliki ketinggian permukaan air 70 cm dari dasar penampang air. Ternyata penampang air tersebut memiliki lubang yang pada dasarnya
memiliki lubang di dasarnya gitu, karena sudah termakan usia. Jadi ada sebuah penampung air, bawahnya tuh bolong gitu, ada lubangnya. Nah, yang ditanyakan berapa pi 2-nya di sini. Nah, jadi yang ditanyakan berapakah kecepatannya, kecepatan pi 2 atau pi 2-nya berapa. Nah, di sini yang pertama kan diketahui ketinggiannya. Ketinggian ke-1 itu 70 cm, diubah ke meter jadi 0,7 meter. Kemudian tekanannya. Nah, tekanannya di sini P1 itu sama dengan P2 berbanding P1 sama dengan 0. Maka buat mencari nilai P2-nya tinggal masukin aja ke persamaan ya. Nah, nanti kan ini tuh ini V ya, ini tuh P1, yang ini berarti P2. Nanti didapat hasilnya. Karena kan ini ini kan kuadrat ya. Ini V kuadrat. Karena ini V2 kuadrat, maka karena masih kuadrat nanti hasilnya itu diakarin. Karena kan kalau kuadrat pindah ruas jadi akar ya, hasilnya segini. Kayak gitu. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk latihan soalnya nanti saya share dalam bentuk PDF ya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.